Yang lagi viral mengenai gempa dan tsunami di Jawa Timur. Berikut pencerahan secerah-cerahnya mengenai berita gempa dan tsunami di Jawa Timur yang membuat beberapa masyarakat Jawa Timur salah paham. Sehingga malah membuat panik. 1. Memangnya benar ya, bakalan ada gempa di Jawa Timur berskala M8.9? Jawab, tidak, tak akan ada gempa di Jawa Timur berskala M8.9. Lalu ada yang nanya lagi, tapi itu kata BMKG katanya bakalan ada gempa M8.9 plus tsunami setinggi 29 meter. Tidak, BMKG tak pernah menyatakan bahwa akan ada gempa M8.9 di Jawa Timur. Yang ada adalah BMKG memberi himbauan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi gempa bumi hingga skala M8.9 dan tsunami setinggi 29 meter. Mohon lebih difokuskan lagi dengan kata potensi ya, ini maknanya adalah sesuatu yang akan terjadi. Tahu tempatnya di mana, tahu bahayanya bagaimana tetapi tak tahu kapan akan terjadinya. Jadi tolong fokus pada penjelasan BMKG dulu dan baca lebih dalam makna dari penjelasan yang BMKG buat agar kita tak salah paham. Ingat gempa bumi itu tidak bisa diprediksi. BMKG saja yang mempunyai alat-alat lengkap dalam memonitor gempa bumi tak pernah sekalipun menyatakan bahwa mereka bisa memprediksi gempa bumi. Jangan terpengaruh judul berita yang lebay luar biasa tanpa membaca isinya dulu agar tak membuat kita panik tak jelas. 2. Jawa Timurnya di mana aja yang akan kena gempa bumi dan tsunami itu? Jadi begini. Sifat getaran gempa bumi itu adalah menyebar seperti batu yang dilempar ke atas air maka gelombang airnya akan menyebar ke semua wilayah. Misalkan terjadi gempa bumi berskala M8.9 itu maka pusatnya bukanlah di daratan Jawa Timur atau di kota-kota Jawa Timur seperti Malang, Jember dan lain-lain melainkan pusat gempa yang dimaksud adalah berasal dari zona subduksi yang berada di selatan Jawa Timur sekitar 250 km arah selatan dari pesisir pantai selatan Jawa Timur. Dan untuk tsunami-nya, tsunami hanya akan berimbas kepada pesisir pantai saja tak akan menjangkau wilayah yang jauh dari daratan seperti Kota Malang, Kota Madiun atau Kota Kediri. Dan juga jikalau terjadi tsunami dengan tinggi 29 meter itu pun tak akan cukup untuk menggapai Kota Malang atau Kota Kediri. Jadi tsunami-nya hanya akan menerjang pesisir-pesisir pantainya saja seperti Kota Pacitan yang dekat sekali dengan pesisir pantai, Pantai Soge, Pantai Taman, Pantai Prigi, dan pesisir pantai lainnya. 3. BMKG mengeluarkan statemen bahwa Jawa Timur memiliki potensi gempa hingga M8.9. Bagaimana caranya? BMKG itu instansi yang diberi tanggung jawab untuk memonitor gempa-gempa di Indonesia, bukan hanya duduk manis di meja kantor sambil minum kopi dan lihat layar monitor saja. Mereka juga melakukan penelitian yang dibantu oleh beberapa instansi lainnya dan bekerja sama untuk mencari wilayah-wilayah yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami dengan cara meneliti sejarahnya. Mereka mendatangi wilayah rawan bencana, menelitinya, mencari endapan sedimen bekas tsunami. Bahkan mereka bisa fokus berjam-jamnya hanya dengan menatap batu karang yang ada di pesisir pantai. Mereka meneliti bagaimana batu karang tersebut bisa ada di pesisir pantai. Tak mungkin batu karang ini dilempar ikan atau berjalan santai untuk berjemur di pesisir pantai. Pasti ada sesuatu yang kuat yang mampu mendorong batu karang ini berada di pesisir pantai. Lalu peneliti ini bertemulah dengan namanya zona subduksi yaitu zona di mana ada dua lempeng bumi raksasa yang saling bertatap muka atau bertabrakan. Lokasinya ada di dasar laut yaitu di kedalaman antara 4.000–5.000 meter berjarak sekitar 250 km dari pesisir pantai selatan Jawa Timur. Nah, dua lempeng ini ternyata hidup dan saling menekan satu sama lain. Dan jika tekanannya terlepas maka akan menimbulkan gesekan yang menjadi getaran yang kita rasai atau kenal sebagai gempa bumi. Lalu karena lempeng ini berada di dasar laut atau di bawah air, maka bayangkan seperti ini. Anda memasukkan tangan ke dalam kolam air lalu diamkan sampai riak air tenang. Setelah itu coba Anda kibaskan telapak tangan Anda yang berada di bawah air ke atas sekali kibasan maka Anda bisa melihat air yang tadi tenang akan menciptakan gelombang tiba-tiba ketika Anda mengibaskan telapak tangan Anda.
Nah itulah bagaimana tsunami tercipta. Jadi simplenya adalah lempeng ini bergerak naik atau turun dan menciptakan hentakan air tiba-tiba yang dikenal sebagai tsunami. Jadi statemen BMKG ini dikeluarkan berdasarkan penelitian panjang, bukan berdasarkan pemikiran mereka sendiri tanpa dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan dan dipublikasikan bukan untuk menakut-nakuti melainkan untuk membuat kita paham bencana dan waspada bencana, agar kita mengenal bahwa wilayah kita ini rawan bencana dan gempa sudah terjadi sejak dulu sekali sejak bumi ini ada. 4. BMKG bisa mengatakan bahwa Jawa Timur bisa dilanda gempa besar dan tsunami. Begini. Coba Anda buka Google Maps terus ganti mode peta ke dalam mode satelite lalu pergi ke wilayah Indonesia khususnya dari Aceh sampai NTT lalu lihat. Di selatan pesisir pantainya di dasar laut ada garis gelap seperti sesuatu yang saling bertumpu. Nah itulah yang kita kenal sebagai zona subduksi yaitu zona di mana dua lempeng bertemu yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Nah dua lempeng ini saling beradu setiap saat. Yang lempeng Australia bergerak ke atas dan yang lempeng Eurasia bergerak ke bawah. Dari hasil pergerakan ini lalu menghasilkan tekanan yang dimana jika tekanan ini terlepas maka dapat menimbulkan gempa bumi. Nah jika tekanan yang dilepas memiliki wilayah yang luas dan terlepas bersamaan maka bisa menciptakan gempa sangat besar seperti kejadian gempa selatan Jawa Timur tahun 1994 berskala M7.8 yang menimbulkan tsunami parah di pesisir selatan Jawa Timur. Dan jika luas tekanan yang terlepasnya lebih luas lagi maka sanggup menciptakan gempa lebih besar. Contohnya seperti gempa Aceh tahun 2004 di mana tekanan yang terlepas memiliki panjang 1.600 km sehingga mampu menciptakan gempa hingga skala M9.3. Potensi gempa besar seperti ini tak hanya berlaku untuk Jawa Timur saja, melainkan semua wilayah dari Aceh hingga Papua juga bisa menciptakan gempa besar seperti ini. Pulau Sulawesi hingga Maluku Utara juga sama bisa. Dan sebuah gempa itu adalah sebuah bencana yang memiliki siklus artinya keterulangan. Gempa besar di suatu wilayah bisa terjadi lagi di masa depan dan pernah juga terjadi di masa lalu. Walaupun BMKG bisa mengetahui siklus gempa tersebut tetapi tetap BMKG tidak bisa memprediksi kapan gempanya akan benar-benar datang. Ambil contoh gempa dari Sesar Lembang yang memiliki siklus keterulangan gempa selama 300-600 tahun sekali. Namun siklus tersebut sudah terlewat tetapi gempa tetap tak terjadi. Maka dari itu jangan percaya dengan ramalan gempa bahwa gempa bisa muncul tanggal ini, hari ini, jam segini. BMKG saja yang canggih tak mampu memprediksinya, apalagi kita. 5. Apa benar tsunami-nya sampai 29 meter bisa mengancam Jawa Timur? BMKG mensimulasikan bahwa Jawa Timur bisa dilanda gempa hingga skala M8.9 dan tsunami hingga tinggi 29 meter berdasarkan penelitian mereka terhadap wilayah tersebut. Namun ini bukanlah sesuatu yang benar-benar akan terjadi dengan tepat misalnya benar tsunami akan datang dengan tinggi 29 meter dan gempa M8.9 bisa saja tsunami lebih rendah atau gempa lebih kecil dari skala yang tertarget. Lalu kok kalau gak tahu pasti kenapa dipublikasikan? Bikin panik masyarakat saja. Justru kita harus bersyukur bahwa BMKG mau mempublikasikan hasil penelitiannya. Bayangkan jika BMKG menutup rapat-rapat hasil penelitiannya dari publik, lalu tiba-tiba terjadi gempa besar. Maka siapa yang akan dibuli masyarakat? Ya pasti BMKG. Jadi tujuan BMKG mempublikasikannya agar masyarakat tahu dan menjadi kepo untuk mengetahui kebencanaan di wilayahnya masing-masing guna untuk mitigasi ke depannya. Ikhtiar namanya. Tetap hanya Allah yang mengatur kematian setiap manusia. Manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar saja. Oleh sebab itu kita penting mempelajari hasil kajian dari BMKG tersebut. Jika sudah tahu dan mengerti jangan dipendam sendiri tetapi beritahu masyarakat lain agar mereka tak ikut panik karena belum paham isi kajian tersebut. Jadi mulai sekarang mari belajar membedakan mana berita palsu dan asli lalu dalami isinya agar tak salah paham. Berita-berita seperti ini juga pernah admin bahas dulu seperti potensi gempa Mentawai hingga M8.9. Terus gempa besar Banten hingga skala M8.5 dan gempa besar mengancam Bali hingga Sumbawa berskala M8.5. Dan sekarang Jatim.
Berita-berita seperti ini akan terus muncul namun kita jangan sampai terbawa panik hanya karena membaca judulnya saja. Ingat gempa itu tak bisa diprediksi. Jadi kalau menerima berita tentang prediksi gempa maka abaikan. Kubur jauh-jauh seperti kamu mengubur kenangan indah sama si mantan. Sumber, info gempa dunia.